Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa agama Islam bisa diterima bangsa Indonesia dengan mudah? Padahal di tanah air waktu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Selain juga kepercayaan animisme dan dinamisme. Semua akan kita bahas di sini, termasuk mengungkap bagaimana bisa kerajaan-kerajaan Islam berdiri begitu saja dan mengapa kerajaan Hindu-Buddha seperti hilang tanpa sisa. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita teladani bersama. Kalian ingin tahu? Mari kita membahasnya. Sebelum membahas bagaimana Islam masuk ke tanah air, ada baiknya kita pahami dulu gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelumnya itu seperti apa. Kondisi bangsa Indonesia kala itu tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai wilayah kepulauan yang menjadi salah satu bagian penghubung jalur pedagang daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Posisi itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah strategis di Asia Tenggara karena berada di tengah-tengah kegiatan perdagangan dunia. Posisi seperti itu juga yang membuat kawasan ini menjadi magnet dalam interaksi perdagangan dunia internasional. Apalagi sebagian negara agraris banyak menghasilkan berbagai tanaman dan rempah-rempah sehingga menarik negara luar. Kehadiran mereka dalam hubungan dagang juga melahirkan banyak kepentingan, termasuk kepentingan dakwah. Dan itu bisa dilihat dari jejak hubungan dan interaksi berupa keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia kala itu. Awalnya, bangsa Indonesia hanya menganut kepercayaan animisme atau pemujaan terhadap roh leluhur dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan magis sehingga perlu dikultuskan dan dikeramatkan. Akibat interaksi itu, akhirnya ajaran Hindu-Buddha asal India sebagai agama berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa pun masuk dan berkembang di tanah air. Diperkirakan, ajaran Hindu-Buddha masuk ke tanah air sekitar abad kedua Masehi. Sejak itu, tidak sedikit dari nenek moyang kita melakukan pemujaan terhadap dewa-dewa. Artefak keagamaan berupa bangunan dan relief pun dibuat untuk itu. Bangunan candi pun tersebar di berbagai wilayah dengan arca-arcanya, prasasti, dan kitab-kitabnya. Itu memberikan potret jelas keagamaan bangsa Indonesia saat itu akibat pengaruh luar. Di wilayah yang tidak tersentuh ajaran Hindu-Buddha, masyarakat masih mempertahankan keyakinan asli animisme dan dinamisme, sebuah kepercayaan yang dipandang Islam sebagai kemusyrikan. Wujud dari kepercayaan animisme seperti memiliki keyakinan terhadap roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu sungai, dan gunung. Sedangkan wujud kepercayaan dinamisme adalah memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Karena itu, mari kita renungkan bersama sebagai generasi Muslim. Apakah keyakinan-keyakinan seperti itu masih ada pada diri kita atau tidak karena sangat rawan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Selain keyakinan, masyarakat Indonesia juga mengenal sistem politik dan pemerintahan dari bukti-bukti berdirinya sejumlah kerajaan Hindu-Buddha. Seiring berkembang pesatnya kedua agama tersebut, sejumlah kerajaan Hindu-Buddha pun bermunculan. Di Kalimantan, berdiri kerajaan Kutai bercorak Hindu. Begitu juga di wilayah Jawa, berdiri kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu. Disusul sejumlah kerajaan lain seperti Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit yang lebih banyak didominasi ajaran Hindu. Sementara kerajaan bercorak ajaran Buddha berdiri di Sumatera bernama Kerajaan Sriwijaya. Meski begitu, pengaruh ajaran Buddha di Pulau Jawa juga tidak sedikit. Salah satu bukti adalah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah yang merupakan warisan pemerintah dinasti Shailendra bercorak Buddha. Umat Hindu juga memiliki candi tersendiri bernama Candi Prambanan di Yogyakarta yang dibangun di era Kerajaan Mataram kuno.
Ini memberi gambaran pemetaan wilayah. Masyarakat Buddha berada di sebelah utara, sedangkan umat Hindu berada di wilayah bagian selatan. Perbedaan agama Hindu dan Buddha terletak pada kitab sucinya. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, sedangkan Buddha adalah Tripitaka. Selain itu, Hindu mengenal sistem kasta dan memuja dewa. Sedangkan Buddha hanya mengenal Siddhartha Gautama, seorang guru juga pendiri agama Buddha. Namun, umat Hindu memasukkan Siddhartha Gautama sebagai salah satu dewa mereka. Selain bidang politik dan pemerintahan, bidang sastra dan kesusastraan juga sudah berkembang pesat kala itu. Di antara buktinya ditemukan kitab-kitab kuno seperti kitab suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi agar memperoleh ilmu sejati. Kitab lain adalah kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama, juga cerita para Hyangan, para Raton, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab lain. Gubahan cerita itu disinyalir diambil dari kitab Induk, Mahabharata, dan Ramayana yang telah digubah ke dalam bahasa Jawa kuno dan permulaan abad ke-10. Nah, itulah gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelum Islam masuk ke tanah air. Terus, kira-kira kapan persisnya Islam masuk ke tanah air? Itu yang akan kita kaji di sini. Yang jelas, pada umumnya Islam menyebar di Nusantara melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Namun, terkait waktu dan proses masuknya Islam ke tanah air hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina yang menggambarkan tentang itu. Mari kita bahas satu persatu teori tersebut. Kita mulai dari teori Arab. Teori ini menganggap Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, Mekah, mulai abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Teori ini didasarkan pada pendapat Sir Thomas Arnold, Lyman, dan De Holder. Sir Thomas Arnold berpendapat bahwa pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Pendapat ini didukung banyak sejarawan. Salah satunya adalah Profesor Kiai Haji Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam. Profesor Hamka berpendapat lain alasan kesamaan mazhab Syafi'i. Gelar raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama adalah Al-Malik, bukan gelar Syah atau Khan, seperti gelar raja kerajaan Persia dan India. Itu menjadi bukti bahwa Islam langsung datang dari Arab abad pertama Hijriah. Ditambah bukti jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka sudah dimulai menghubungkan dinasti Tang di Cina, Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurut Hamka, berdasarkan naskah kuno Tiongkok sekitar tahun 625 Masehi, telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera Barat, tepatnya di daerah Barus. Sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan wanita lokal. Komunitas Arab ini disebutnya sebagai komunitas Tazi dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Karena demi hubungan perdagangan itulah, kemudian kerajaan Sriwijaya memberikan daerah khusus untuk mereka. Dan itu semakin dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia. Saat singgah di Pasai tahun 1292 Masehi, juga mengungkapkan telah banyak orang Arab menyebarkan Islam di Nusantara. Begitu juga dengan Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim dari Maroko. Dalam catatan perjalanannya berjudul Rihlah, mengungkapkan ketika singgah di Aceh tahun 1345 Masehi telah tersebar penganut mazhab Syafi'i.
Kesaksian Marco Polo dan Ibnu Battuta itu sekaligus mementahkan pendapat kalau agama Islam baru masuk ke tanah air abad ke-13 Masehi. Sejarawan lain yang mendukung teori Arab adalah Uka Jatrasasmita, Ahmad Hasmi, dan Aziumardi Azra. Bahkan Aziumardi menambahkan tradisi duduk bersila merupakan tradisi bangsa Arab atau Persia yang kini menjadi tradisi bangsa Indonesia. Di samping alasan di atas, makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur makin menguatkan teori ini. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah merupakan perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab tahun 475 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Desember tahun 1082 Masehi. Menurut sejarawan, ditemukan makam lain yang lebih tua daripada itu. Bahkan, menurut sebagian sejarawan, selain tempat penyebaran Islam di Barus dan Aceh, penyebaran Islam juga melalui jalur pantai di wilayah Kalimantan dan Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya, teori India yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini berdasarkan pada fakta bahwa pedagang Muslim dari Gujarat, India datang ke Indonesia sekitar abad tersebut. Teori ini juga didukung oleh Snok Kronje, sejarawan Belanda, yang menyebutkan bahwa pedagang dari Gujarat dan Coromandel datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Menurut Snok, Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat ini adalah Islam yang bercorak sufi, yang lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena pendekatan yang damai dan toleran. Bukti yang mendukung teori India ini adalah batu nisan di makam Sultan Malik Al-Soleh, Raja pertama Samudra Pasai, yang memiliki kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. Begitu juga dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Selain itu, beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan Islam juga berasal dari bahasa Gujarat. Selanjutnya ada juga teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh Husein Jayadiningrat yang menemukan beberapa kesamaan budaya antara Persia dan Indonesia, seperti tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura yang diperingati sebagian hari syahidnya Husain bin Ali di Karbala. Selain itu, beberapa ajaran sufi di Indonesia juga memiliki kesamaan dengan ajaran sufi di Persia. Misalnya, ajaran Syekh Siti Jenar yang mirip dengan ajaran sufi Al-Halaj dari Persia. Bukti lain yang mendukung teori Persia adalah adanya beberapa masjid di Indonesia yang memiliki arsitektur mirip dengan masjid-masjid di Persia. Selain itu, beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan Islam juga berasal dari bahasa Persia. Teori terakhir yang kita bahas adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Cina pada abad ke-15 Masehi. Teori ini didukung oleh sejarawan Sumanto Al-Qurtubi yang menemukan beberapa bukti sejarah hubungan dagang antara Cina dan Indonesia sejak masa Hindu-Buddha. Menurut Sumanto, beberapa etnis Cina yang beragama Islam berbaur dengan penduduk lokal dan menyebarkan Islam. Bukti yang mendukung teori Cina ini adalah adanya beberapa komunitas Muslim Cina di Indonesia, seperti komunitas Muslim di Palembang dan komunitas Muslim di Lasem, Jawa Tengah. Selain itu, beberapa tradisi dan budaya Islam di Indonesia juga memiliki kesamaan dengan tradisi dan budaya Islam di Cina. Nah, itulah 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Meski berbeda pendapat tentang asal-usulnya, yang jelas proses Islamisasi di Indonesia berjalan dengan damai dan penuh toleransi. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, proses Islamisasi di Indonesia berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, tahap kehadiran pedagang Muslim. Pada tahap ini, para pedagang Muslim berdatangan ke Indonesia untuk berdagang,
dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka melakukan perkawinan dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas Muslim. Kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam. Pada tahap ini, mulai muncul pusat-pusat kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak di Aceh. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam dan pengajaran agama Islam. Ketiga, tahap kekuatan politik dan keagamaan. Pada abad ke-15 dan 16 Masehi, muncul pusat-pusat perdagangan dan keagamaan Islam di pesisir utara Jawa, seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten. Pusat-pusat ini menjadi pusat kekuatan politik dan keagamaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan, menyebar dengan cara damai tanpa kekerasan, dan berasimilasi dengan budaya lokal. Proses ini menunjukkan keunikan dan fleksibilitas Islam dalam menyebarkan ajarannya, yang pada akhirnya membentuk identitas Islam yang khas di Nusantara. Demikianlah penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia.